Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Emilia Putri, NIM 2023 143558. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Penyesuaian Diri Remaja. Konsep penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri adalah suatu proses untuk mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan. Tidak ada mencapai penyesuaian diri yang sempurna. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika individu selalu dalam keadaan seimbang antara diri dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak dipenuhi dan di mana semua fungsi organisme berjalan normal. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ialah aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berseimbangan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepada untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Sudut-sudut pandang penyesuaian diri menurut Chen Haider yang dikutip oleh Muhammad Ali bin Muhammad Asrori 2008, penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu 1. Penyesuaian diri sebagai adaptasi. Pengertian adaptasi pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, psikologis atau biologis. Contohnya, seorang yang bisa hidup di daerah dingin karena sesuai hal harus pindah ke daerah yang panas, maka dia harus dapat beradaptasi dengan iklim yang baru itu. 2. Penyesuaian diri sebagai bentuk konfirmatif. Ada juga penyesuaian diri diartikan sama dengan konformitas, yang berarti penyesuaian suatu dengan standar atau prinsip atau norma. 3. Penyesuaian diri sebagai usaha pengusaha misteri. Sudut pandang berikutnya adalah bahwa sesuai diri diartikan sebagai usaha penguasa misteri, yaitu suatu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara tertentu sehingga konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Prinsip-prinsip mengenai hakikat penyesuaian diri yaitu: A. Suatu individu memiliki kualitas penyesuaian diri yang berbeda-beda. Penyesuaian diri sebagai besar ditentukan oleh kapasitas internal atau kecenderungan yang telah dicapai. C. Penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungan dengan tentu lingkungan individu yang bersangkutan. Karakteristik penyesuaian diri. Dalam hubungan dengan rintangan tersebut, ada individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. 1. Penyesuaian diri secara positif. Individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara tidak hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. 2. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, seperti berikut.
1. Reaksi pertahanan atau defensive reaction. 2. Reaksi penyerangan aggressive reaction. 3. Reaksi melarikan diri escape reaction. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Penentuan penyesuaian diri identik dengan faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentuan-penentuan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kondisi-kondisi fisik tersebut di dalamnya keturunan konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan penyakit, dan sebagainya. Kondisi fisik seperti pembawaan dan struktur konstitusi fisik dan ketemperamen yang merupakan disposisi yang diwariskan aspek perkembangan secara internal berkaitan erat dengan susunan konstitusi tubuh. 2. Perkembangan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, normal, dan emosional. Menurut hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda antara individu sehingga mencapai pola-pola sesuai diri pun berbeda pula secara individu. Penentuan psikologis tersebut di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentuan diri, self determination, frustasi, dan konflik antar individu sehingga mencapai pola-pola sesuai diri pun berbeda pula secara individu. Penentuan psikologis tersebut di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentuan diri, self determination, frustasi, dan konflik. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, sebagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Implikasi proses penyesuaian diri remaja, intervensi pendidikan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melancarkan proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah seperti yang dikemukakan Sonarto dan Biji Agung Hartono tahun 1990-239 adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home dan kondusif bagi anak didik, bagi secara sosial, fisik maupun akademis. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar dan menyenangkan bagi anak. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik secara prestasi belajar, sosial maupun aspek pribadinya. 4. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. 5. Menggunakan produser evaluasi dan dapat memperbesar motivasi belajar. 6. Ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. 7. Peraturan tata tertib yang jelas dipahami siswa. 8. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 9. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dan melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Melaksanakan program bimbingan konseling yang sebaik-baiknya. 10. Susunan
pimpinan dan penuh saling pengertian dan tanggung jawab pada siswa maupun para guru. 12. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Sifat guru yang efektif yakni sebagai berikut. 1. Memahami kesempatan atau alert tanpa antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. 2. Remaja dan optimistik. 3. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar, mempunyai rasa humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.